Pendiri Amazon Jeff Bezos boleh jadi orang terkaya sejagat saat ini dengan kekayaan mencapai 118 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.683 triliun rupiah, asumsi 14.269 rupiah. Namun, dia masih jauh jika dibandingkan dengan Raja Musa pertama dari Mali, yang disebut sebagai orang terkaya sepanjang sejarah. Dilansir dari Business Insider, Time menyebut kekayaan Mansa Musa tak bisa dikalahkan oleh orang terkaya manapun, baik yang tercatat maupun tidak. Tidak ada hitungan angka pasti mengenai jumlah kekayaan Mansa Musa, ujar penulis Time Jacob Davidson. Mansa Musa, Mansa yang berarti raja atau sultan, memerintah Mali pada abad ke-14, di mana wilayah kekuasaannya saat itu dipenuhi sumber kekayaan alam yang melimpah, yang didominasi oleh emas. Mansa Musa juga dikenal sebagai pemimpin militer yang sukses. Selama memerintah, dia berhasil menundukkan 24 kota. Jika disetarakan dengan peta dunia saat ini, wilayah kekuasaannya meliputi Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, dan Chad. Kekuasaannya meluas secara mengagumkan yang diperkirakan mencapai 2.000 mil. Dia juga berhasil menyatukan Timbuktu dan merebut kembali kekuasaan dari Gao. Kekayaan Musa baru dikenal oleh dunia pada saat Raja Muslim ini melakukan perjalanan haji ke kota Mekah pada tahun 1324. Pada perjalanannya saat itu, Mansa Musa membawa ribuan rombongan yang membawa tumpukan emas dan membagi-bagikannya pada kaum miskin yang ditemui selama perjalanan. Dia membawa karavan sebanyak mata bisa memandang. Mansa Musa dilaporkan membawa 60.000 karavan atau kereta kuda yang meliputi 1.000 orang, 100 unta pembawa emas, pemusik pribadi raja, dan 500 budak yang juga membawa emas. Sejarawan Ibnu Khaldun, yang mewawancarai salah satu peserta perjalanan Mansa Musa mengatakan di setiap perhentiannya dia akan memberi makanan langka. Peralatan kebutuhan pribadinya dibawakan oleh 12.000 budak wanita yang memakai gaun dan sutra Yaman. Mansa Musa juga tidak pelit atau kikir, dia akan menyumbang kepada setiap orang miskin yang ditemui. Saat dia berhenti di Kairo, dia memberikan emas berlimpah pada orang miskin yang langsung menyebabkan inflasi di Mesir, tuturnya. Dengan kekayaannya tersebut, Mansa Musa tidak lagi memikirkan emas. Apa yang diinginkannya ialah membantu membangun bangsa sebagai amanah agamanya. Dia membangun sekolah, masjid, dan universitas besar di Timbuktu saat itu. Dia juga membangun masjid bersejarah di Timbuktu yang masih berdiri hingga saat ini yakni Djinguereber. Sejarawan Chris Strobel menulis perjalanan haji Mansa Musa saat itu tersebut mengubah pandangan bangsa Eropa dalam melihat Mali menjadi sebuah negara kaya, megah, dan maju. Pandangan inilah yang membuat bangsa Portugis melakukan penjajahan ke kerajaan Mali pada abad ke-15. Mansa Musa naik tahta pada 1312. Pada saat itu, kebanyakan negara Eropa sedang mengalami krisis emas dan perak, sementara kerajaan Afrika justru memiliki pasokan melimpah. Memerintah selama 25 tahun, orang terkaya sepanjang sejarah ini menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1337. Sang putra, Magan I, pun meneruskan pemerintahannya. Peninggalan kekayaan sang raja masih bertahan hingga saat ini, seperti makam, perpustakaan, dan masjid megah yang menjadi bagian sejarah kekayaan kerajaan Mali. Jika berbicara mengenai crazy rich dunia, mungkin yang muncul di benak kita adalah Jeff Bezos, Elon Musk, atau Bill Gates, tapi mereka bukanlah orang terkaya sepanjang masa, hanya orang terkaya dalam sejarah modern. Lantas siapa orang terkaya sepanjang masa? Gelar itu diyakini milik Mansa Musa, penguasa Afrika Barat abad ke-14 orang terkaya di dunia. Sikapnya yang begitu dermawan menghancurkan ekonomi suatu negeri. Pada 2012, situs web AS Celebrity Net Worth memperkirakan kekayaannya mencapai 400 miliar dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, sejarawan ekonomi menyatakan bahwa kekayaannya tidak mungkin untuk dijabarkan ke dalam angka. Mansa Musa lahir pada 1280 dari keluarga kerajaan. Ia memerintah kekaisaran pada 1312, menggantikan saudaranya yang hilang dalam perjalanan ketika menempuh lautan untuk menemukan tepi Samudra Atlantik. Pada masa itu, pemerintahan Musa datang saat negara-negara Eropa sedang berjuang menghadapi perang saudara yang berkecamuk dan kurangnya sumber daya. Selama periode itu, Kekaisaran Mali berkembang berkat sumber daya alam yang melimpah seperti emas dan garam. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Mali tumbuh secara signifikan. Dia mencaplok 24 kota, termasuk Timbuktu.
Kerajaan itu membentang sekitar 2000 mil, dari Samudra Atlantik sampai ke Niger modern, hingga ke daerah yang sekarang disebut Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, dan Pantai Gading. Pada 1324, Musa berangkat menuju Mekah untuk ziarah haji. Tetapi raja tidak bepergian sendiri, ia bahkan membawa puluhan ribuan rakyatnya. Musa meninggalkan Mali dengan karavan 60.000 orang. Dia membawa seluruh istana dan pejabatnya, tentara, griot, penghibur, pedagang, pengemudi unta dan 12.000 budak, serta kambing dan domba untuk pasokan makanan. Saking kayanya, rombongan itu tidak terkecuali para budaknya mengenakan brokat emas dan sutra Persia terbaik. Bahkan, terdapat 100 unta masing-masing membawa ratusan ton emas murni. Bak kota yang berjalan melalui gurun, tentu saja pemandangan ini menjadi sorotan saat sampai di Mesir yang ternyata ia turut meninggalkan jejak yang luar biasa di sana. Setibanya di Kairo, Musa disambut oleh bawahan kerajaan Kairo Al-Nasir dan diundang langsung untuk menemui raja. Ia kemudian ditawarkan penginapan kepada Musa dan semua rakyat yang ia bawa. Pada masa itu Musa dengan sikapnya yang begitu dermawan membagikan bongkahan emasnya kepada penduduk Kairo. Namun, sikapnya itu malah membuat nilai logam anjlok di Mesir hingga ekonomi di daerah itu mengalami pukulan besar yang membutuhkan 12 tahun untuk pulih. Berkontribusi pada pembangunan Timbuktu dikenal sebagai sosok filantropi. Musa menggunakan kekayaannya untuk membangun beberapa masjid, sekolah, universitas, dan perpustakaan di wilayah Timbuktu. Salah satu masjid yang sangat terkenal yakni Masjid Jingreber yang dibangun dari bata lumpur dan kayu yang kuat. Kabar tentang kekayaan dan pengaruh Musa baru menyebar keluar Afrika setelah perjalanannya ke Mekah. Kisah-kisah tentang konvoi dan kedermawanannya yang luar biasa terus dikenang setelah kematiannya. Pada akhir abad ke-14, wajah Musa digambar dalam Atlas Katalan 1375, menjadi sumber penting bagi navigator Eropa abad pertengahan. Gambar itu dibuat oleh kartografer Spanyol Abraham Cresques. Atlas tersebut menggambarkan Musa duduk di singgasana dengan tongkat dan mahkota emas yang memegang bongkahan emas, dan cerita pun berakhir. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe channel saya ya.